Nassr memastikan diri menjadi juara Liga Champions Arab 2023 setelah mengalahkan Al Hilal di King Fahd Stadium. Gelar ini pun menjadi trofi pertama bagi sang mega bintang CR7 di kancah Asia, sekaligus menebus kegagalan pada musim lalu dalam pemburuan gelar Saudi Pro League yang harus puas di posisi kedua. Berikut perjalanan Al Nassr menuju juara Liga Champions Arab 2023. Di babak fase grup, Al Nassr tergabung di grup C bersama Al Sabab, US Monastir dan Zamalek SC. Pada matchday pertama, Al Nassr berjumpa dengan Al Sabab di King Fahd Stadium. Pada pertandingan kali ini, pelatih Al Nassr Luis Castro hanya menurunkan pemain mayoritas lapis kedua, dengan membangku cadangkan Cristiano Ronaldo dan pemain bintang lainnya. Alhasil dari statistik pertandingan babak pertama, mereka hanya bisa melakukan satu tembakan ke gawang lawan. Skor imbang 0-0 pun menghiasi papan skor di babak pertama. Di awal babak kedua, Luis Castro mulai memainkan pemain bintangnya seperti Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca dan Alex Telles. Serangan Al Nassr pun beberapa kali merepotkan barisan pertahanan Al Sabab. Bahkan di menit 48 dan menit ke-71, Talisca dan CR7 hampir saja membobol gawang Al Sabab. Namun tendangan mereka masih bisa diblok oleh penjaga gawang Al Sabab Sung Hyo Kim. Al Nassr sebenarnya bisa unggul 1-0 pada menit ke-74. Sayang, gol dari Ronaldo itu dianulir wasit, karena posisi CR7 terlebih dahulu terperangkap offside saat menerima umpan lambung dari pemain belakang Al Nassr. Skor imbang 0-0 pun bertahan hingga pertandingan babak kedua selesai. Di matchday kedua, Al Nassr menghadapi wakil dari Liga Tunisia US Monastir di King Fahd Stadium, di kota Taif. Pada pertandingan kali ini, pelatih Al Nassr Luis Castro memutuskan untuk menurunkan beberapa pemain bintangnya, termasuk Marcelo Brozovic yang baru direkrut dari Inter Milan. Kendati turun dengan memainkan pemain bintangnya, namun Al Nassr cukup kesulitan untuk membongkar pertahanan Monastir. Usaha Al Nassr untuk mencetak gol pembuka akhirnya tercipta di menit ke-42. Anderson Talisca berhasil mencatatkan namanya di papan skor usai menerima umpan dari Abdurrahman Gerib yang berada di sisi kiri, yang berhasil dikonversikan menjadi gol oleh Talisca melalui sepakan kaki kirinya yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Monastir Behir bin Said. Skor 0-1 pun bertahan hingga peluit tanda babak pertama berakhir dibunyikan. Di babak kedua, pertandingan baru berjalan 3 menit, Cristiano Ronaldo hampir menggandakan kedudukan menjadi 0-2. CR7 mendapatkan peluang emas pada menit ke-48, memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh kiper Monastir Behir bin Said di lini pertahanan. Sayangnya, sepakan bintang Portugal ini berhasil ditepis oleh sang kiper. Asik menyerang, Al Nassr justru lengah dalam bertahan. Alhasil Monastir berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66 lewat gol bunuh diri pemain bertahannya Ali Al-Oujami. Bermaksud mengoper bola dengan sundulan kepada kiper, bola justru meluncur menjebol gawangnya sendiri, kedudukan pun menjadi 1-1. Di menit 74, Al Nassr kembali unggul 1-2 lewat gol Cristiano Ronaldo yang berhasil memanfaatkan umpan silang dari Sultan Al-Ghanam. CR7 berhasil mengkonversi menjadi gol lewat sundulan akuratnya di mulut gawang Monastir. Bahkan di menit 88, Ronaldo hampir saja mencetak gol keduanya. Berawal dari skenario corner, Brozovic memberikan umpan terukur kepada CR7 dan langsung berhasil menanduk bola, namun tandukannya berhasil ditepis oleh kiper Monastir. Bola muntah justru jatuh ke kaki Abdullah Al-Amri yang akhirnya berujung pada gol ketiga bagi Al Nassr. Di akhir-akhir pertandingan, Al Nassr kembali berhasil mencetak gol. Kali ini giliran Abdul Aziz Al-Alawi yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Sepakan kaki kanannya berhasil menggetarkan gawang Monastir yang memanfaatkan umpan terobosan Anderson Talisca. Al Nassr pun berhasil mengunci kemenangan pertama mereka di ajang turnamen ini dengan skor 1-4. Dengan hasil ini, Al Nassr berhasil menduduki puncak klasemen Liga Champions Arab 2023 dengan torehan 4 poin hasil dari sekali imbang dan sekali menang. Di pertandingan fase grup terakhir,
Al Nassr menghadapi tim kuat dari Mesir Zamalek SC di King Fahd Stadium. Pada babak pertama, pertandingan berlangsung begitu alot sejak menit pertama peluit dibunyikan. Namun, Al Nassr tampil sungguh dominan dengan memegang kendali permainan. Baru 5 menit pertandingan berjalan, Al Nassr sudah menciptakan peluang berbahaya melalui tembakan Anderson Talisca. Sayangnya, tembakan pemain asal Brasil itu masih melambung di atas mistar gawang Zamalek. 4 menit berselang, upaya Al Nassr sempat membuahkan hasil lewat gol yang dicetak Abdulrahman Gerib. Namun gol Gerib itu dianulir wasit karena ia sudah berada di posisi offside. Zamalek sempat berbalik mengancam pada menit ke-32 melalui sundulan Saifeddin Jaziri. Namun bola sundulannya masih berhasil ditepis oleh penjaga gawang Al Nassr Nawaf Al-Akidi. Skor 0-0 pun bertahan hingga kedua tim memasuki ruang ganti. Di babak kedua, pelatih Al Nassr Luis Castro memasukkan pemain barunya yang baru didatangkan dari Bayern Munchen Sadio Mane yang menggantikan Abdul Aziz Al-Alawi. Pada menit ke-52, Zamalek mendapatkan hadiah penalti setelah Alex Telles melakukan handsball di kotak penalti. Zizou yang menjadi eksekutor pun mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Tertinggal 1 gol membuat Al Nassr terus menggempur pertahanan Zamalek. Hingga akhirnya, gol penyama kedudukan pun tiba jelang pertandingan berakhir, tepatnya pada menit ke-87. Cristiano Ronaldo berhasil menanduk umpan panjang dari sisi kiri yang dikirimkan Ghislain Conan. Bola tak mampu dibendung penjaga gawang Mohamed Sobi, skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Al Nassr pun lolos ke perempat final dengan menempati posisi runner-up grup C dengan 5 poin dari hasil 1 kali menang dan 2 kali imbang. Di babak perempat final, Al Nassr sudah ditunggu wakil dari Maroko Raja Casablanca di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium. Saat peluit babak pertama dibunyikan, Al Nassr tampil begitu apik sejak awal pertandingan. Alhasil, pertandingan baru berjalan 19 menit, Al Nassr sudah unggul 0-1 lewat gol Cristiano Ronaldo. CR7 berhasil memanfaatkan umpan matang dari Anderson Talisca. Tendangan kaki kirinya tidak dapat dihalau kiper Raja Casablanca Anas Zeniti. Al Nassr pun unggul 0-1. Selang 10 menit, Al Nassr menambah keunggulan menjadi 0-2 lewat gol Sultan Al Ghanam pada menit ke-29. Menerima operan dari Abdullah Al-Haibari di sisi kanan, Sultan melesatkan tembakan keras ke sudut kiri bawah gawang Raja Casablanca. Al Nassr kembali memperbesar keunggulan di menit ke-38 menjadi 0-3. Berawal dari umpan silang Alex Telles dari sisi kiri, Seko Fofana langsung menyundul bola di depan gawang dan menjadi gol. Namun 3 menit berselang, center back Al Nassr Abdullah Madu bikin kesalahan. Ia salah mengantisipasi umpan Muhammad Zrida hingga sapuannya justru mengakibatkan gol bunuh diri. Skor 1-3 untuk keunggulan Al Nassr menutup babak pertama. Di babak kedua, Al Nassr sedikit menurunkan tempo permainannya. Raja Casablanca mencoba melawan dengan bermain ofensif untuk mengejar ketinggalannya, namun serangan mereka bisa diatasi barisan pertahanan Al Nassr. Al Nassr berhasil mempertahankan keunggulan 1-3 hingga pertandingan selesai. Kemenangan ini mengantarkan Al Nassr ke semifinal Liga Champions Arab 2023. Di babak semifinal, Al Nassr berhadapan dengan wakil dari Irak Al-Shorta yang sukses mengalahkan wakil dari Qatar Al-Sadd di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium. Pada pertandingan kali ini, Luis Castro langsung menurunkan trio penyerang mereka, yakni Anderson Talisca, Sadio Mane dan CR7 di babak pertama. Tampil menyerang sejak menit pertama, Al Nassr dibuat kesulitan oleh rapatnya pertahanan Al-Shorta. Pertandingan baru berjalan 8 menit, Al Nassr sudah mempunyai 3 peluang untuk mencetak gol lewat trio penyerangnya. Bahkan 2 percobaan Talisca masih bisa digagalkan kiper Al-Shorta, Ahmed Basil. Pada menit ke-31, Cristiano Ronaldo berhasil menjebol gawang Al-Shorta untuk mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi sayangnya, gol tersebut dianulir wasit karena CR7 sudah dalam posisi offside. Tidak ada gol hingga 45 menit babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, Al Nassr kembali bermain ofensif. Sadio Mane dan CR7 bergantian menciptakan peluang untuk mencetak gol.
Bola tembakan Ronaldo pada menit ke-51 pun masih bisa dibendung Ahmed Basil. Al Nassr akhirnya bisa memecahkan kebuntuan di menit ke-71 melalui sepakan 12 CR7. Wasit memberikan penalti setelah Sadio Mane dijatuhkan Faisal Jassim di kotak terlarang. Ronaldo yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menyerangkan bola ke gawang Al Shorta. Al Nassr pun memimpin 1-0. Di menit ke-88, Ronaldo nyaris mencetak gol keduanya, tapi sayang bola tandukan CR7 menyambut umpan silang Sadio Mane masih bisa ditepis Ahmed Basil. Al Shorta hampir saja menyamakan kedudukan di menit ke-90 melalui percobaan Ahmed Farhan. Namun Al-Aqidi berhasil menepis tembakan Farhan dalam situasi 1 lawan 1. Skor 1-0 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, Al Nassr berhasil lolos ke final Liga Champions Arab 2023. Di partai final, Al Nassr bertemu dengan Al Hilal yang di semifinal sukses mengalahkan Al Sabab dengan skor 3-1 di King Fahd Stadium. Saat peluit babak pertama dibunyikan, Al Nassr sangat mendominasi jalannya pertandingan. Ronaldo dan kolega beberapa kali mengancam gawang Al Hilal yang dikawal Mohamed Al-Owais. Al Hilal pun bukan tanpa peluang, tercatat ada 3 peluang di 5 menit babak pertama melalui Ruben Nafas dan Sergej Milinkovic-Savic. Brozovic hampir memecah kebuntuan pada menit ke-19, namun sundulannya masih bisa dihalau kiper Al Hilal Mohamed Al-Owais. Di penghujung babak pertama selesai, Ronaldo mendapatkan peluang emas setelah menerima umpan lambung dari Seko Fofana pada menit ke-45. Namun sayang, sontekan kaki kanan bintang Portugal itu masih bisa ditangkap oleh Mohamed Al-Owais. Sampai peluit babak pertama selesai, kedudukan masih imbang 0-0. Berlanjut ke babak kedua, Al Hilal berhasil memecah kebuntuan di menit ke-51 melalui gol Michael Richard Delgado. Michael mampu memaksimalkan umpan lambung dari Malcolm dan membawa Al Hilal unggul 1-0. Alex Telles hampir menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas pada menit ke-53, lagi-lagi Al-Owais masih sigap mengamankan gawangnya. Begitu juga dengan peluang CR7 di menit ke-57, yang tendangannya masih di atas mister gawang Al Hilal. Pada menit ke-71, Al Nassr harus bermain dengan 10 orang setelah Al-Amri yang melanggar Malcolm dari belakang harus menerima kartu merah. Bermain dengan 10 orang, Al Nassr berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-74 melalui sang mega bintang Cristiano Ronaldo. CR7 berhasil mencetak gol setelah menerima umpan tarik Sultan Al-Ghanam di dalam kotak penalti Al Hilal. Skor pun imbang 1-1 sampai peluit babak kedua dibunyikan. Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan waktu. Di babak perpanjangan waktu, pelatih Al Nassr Luis Castro meminta tim asuhannya untuk tetap menyerang. Alhasil, Cristiano Ronaldo membawa timnya berbalik unggul lewat golnya pada menit ke-98. CR7 menjebol gawang Al Hilal setelah memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Seko Fofana yang menerpa mister gawang Al Hilal. Al Nassr pun berbalik unggul 1-2 dan berhasil mempertahankan keunggulan sampai babak perpanjangan waktu selesai. Dengan kemenangan ini, Al Nassr keluar sebagai juara Liga Champions Arab 2023 dan sekaligus trofi pertama sang mega bintang Cristiano Ronaldo di kancah Asia. Itulah perjalanan Al Nassr menuju juara Liga Champions Arab 2023. Terima kasih sudah menonton pada video kali ini dan jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, share dan komen. Tunggu video-video perjalanan sebuah tim menuju juara di video berikutnya.